Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wa sahbihil athhari wa sahbihil afadilil abrari. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, beliau para guru-guru kita, terutama guru kita, orang tua kami, Ibu Hajjah Ika Rahmawati. Semoga Allah memberikan beliau panjang umur, sehat badan, dan terus bisa untuk membimbing kita di majlis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada ibu-ibu yang lain yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Namun barang tentu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu-ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang namanya tawakuf pengajian ini, sebagai bentuk rasa takdim kita kepada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan sudah akan tiba, maka seluruh aktivitas pengajian kita istirahatkan. Tapi yang perlu diingat oleh ibu-ibu, walaupun pengajiannya sudah diistirahatkan, sudah ditawakufkan, yang namanya ngaji setiap hari tetap harus ngaji. Yang namanya kegiatan yang sudah kita laksanakan setiap malam Rabu di sini, dari mulai membaca Rotibul Haddad, membaca Yasin dan lain sebagainya, itu harus tetap dilaksanakan walaupun tidak di tempat ini. Jadi ini hanya secara simbolis saja ditutup, tapi secara hakikatnya ibu-ibu tetap harus melanjutkan di rumah masing-masing. Mungkin pada kesempatan malam hari ini saya hanya ditugaskan oleh orang tua saya untuk mengisi di tempat ini. Sebenarnya saya juga bingung pengen ngisi apa. Akhirnya tadi sama ayah itu dibilang terserahlah mau ngisi apa aja. Ya udah, kalau misalnya ceramah saya kagak bisa. Saya baca kitab aja dah Bu ya. Makanya saya duduk di sini, saya baca kitab. Semoga apa yang akan saya baca bisa bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Amin. Ini saya membaca dari dua kitab. Yang pertama kitab Durratun Nasihin, yang kedua kitab Manhajus Sawi. Yang mana yang akan saya sampaikan di sini adalah keutamaan tentang bulan suci Ramadan. Yang mana semoga ketika kita semua mengetahui keutamaan-keutamaannya bulan suci Ramadan, kita menjadi lebih semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Perlu diketahui bersama bahwasanya bulan suci Ramadan yang akan kita temui sebentar lagi itu adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, nuzilat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam awwala lailatin min Ramadan. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan suhuf, atau diturunkan kepada Nabi Ibrahim beberapa lembaran, yang ternyata lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim itu diturunkan pada hari pertama daripada bulan suci Ramadan. Kemudian wa unzilat at-tauratu li sittin min Ramadan.
Dan kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat diturunkan kepada siapa, Bu? Nabi Musa alaihi salam. Kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam itu diturunkan juga pada bulan Ramadan. Pada hari ke-6 daripada bulan Ramadan. Lisittin min Ramadan. Kemudian wal injilu li thalati asyrota. Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Yaitu diturunkan pada tanggal 13 daripada bulan suci Ramadan. Waz-zaburu li thamani asyrota min Ramadan. Dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud itu juga diturunkannya pada bulan suci Ramadan. Tepatnya pada tanggal 18 daripada bulan Ramadan. Dan ini wal Qur'anu li arba'in wa ishrina min Ramadan. Al-Qur'an juga diturunkan di bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 24 Ramadan. Makanya amalan, kalau ditanya amalan yang paling bagus apa untuk dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, selain kita harus berpuasa karena itu memang kewajiban kita, yang paling bagus untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Karena dikatakan Ramadan syahrul Quran. Rajab itu syahrul istighfar, Bu. Rajab itu adalah bulannya istighfar. Sya'ban syahrus sholawat. Sya'ban itu adalah bulannya sholawat. Sedangkan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya Rajabun syahruz zar'i. Rajab, bulan Rajab itu adalah bulannya kita menanam. Makanya kalau semisalnya orang-orang salafunas sholih, orang-orang dulu itu yang soleh-soleh, persiapan bulan suci Ramadan minimal dilaksanakan dari mulai bulan Rajab. Karena dikatakan bahwasanya bulan Rajab adalah syahruz zar'i, bulan dimana kita menanam. Wa Sya'ban syahrus saqyi. Sedangkan kalau Sya'ban itu adalah bulannya kita menyirami. Menyiram. Sya'ban itu bulannya kita siram. Tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab sebelumnya, kita sirami di bulan Sya'ban. Dan Ramadan tinggal kita petik tanaman tersebut. Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan itu adalah bulannya kita memanen. Bulannya kita menuai seluruh hasil yang telah kita kerjakan dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan juga Ramadan. Makanya mumpung kita masih di Sya'ban, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita perbanyak amaliyah-amaliyah di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban ini juga bulan yang mulia, Bu. Sya'ban itu diambil dari kata-kata sya'ab, yang berarti sya'ab itu apa? Sya'ab itu adalah bercabang-cabang. Cabangan. Berarti apa? Ketika kita melaksanakan amaliyah di bulan Sya'ban ini, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Sesuai dengan nama bulannya, yaitu Sya'ban, yang berarti bercabang-cabang atau berlipat-lipat. Seperti itu. Kemudian termasuk dari keutamaan bulan suci Ramadan yang selanjutnya dikatakan dalam kitab Zubdatul Wa'idhin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah yaqulu law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kalau semisalnya umatku itu mengetahui ma fi Ramadan, keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan, maka latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Sudah barang tentu umatku itu akan mengharapkan seluruh tahun menjadi bulan Ramadan. Itu saking mulianya bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan, dikumpulkan. Kemudian wa ta'ata maqbulatun.
ketika kita melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan itu akan diterima, akan dikabul oleh Allah. Wad-da'wati mustajabatun. Dan ketika kita berdoa di bulan Ramadan, maka doa kita akan mustajab, akan diijabah oleh Allah. Dan wadzunuba maghfuratun. Kalau kita punya dosa, dosanya itu akan diampuni di bulan suci Ramadan. Nah, wal jannata mushtaqatun lahum. Dan surga telah disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, enak banget Bu ya. Bulan Ramadan itu ketaatan kita diterima, dosa kita diampuni, surga sudah disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Kemudian dari keterangan tersebut akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bayangkan bahasanya mustaqoh. Surga itu rindu Bu. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Kapan lagi kita dirindukan oleh surga? Yang namanya orang sudah rindu berarti sayang. Kapan lagi kita disayang sama Allah? Yang namanya surga itu adalah ciptaannya Allah. Berarti kalau surga itu rindu kepada kita, Allah sayang sama kita. Kapan lagi kita dirindui oleh surga? Ada 4 golongan yang mana termasuk dari golongan-golongan yang mustaqotun, yang dirindui oleh surga. Apa saja? Yang pertama, talil Quran. Dicatat Bu. Golongan-golongan yang dirindukan oleh surga ada 4. Pertama, talil Quran. Apa itu? Orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidul lisani. Orang yang menjaga lisan. Nah, makanya kita nih yang namanya lisan itu al-lisan lebih berbahaya dibandingkan pedang. Maksudnya apa? Lisan yang kalau yang namanya pedang ketika menusuk orang itu kelihatan lukanya Bu. Tapi kalau lisan kita salah ngomong, teman kita ternyata sakit hati, kita nggak bisa ngelihat sakit hatinya di mana. Akhirnya sulit untuk diobati. Ketika sudah ada seseorang yang tersakiti oleh omongan kita, itu akan sulit untuk diobati. Makanya dikatakan al-lisan asyaddu minas saif. Lisan itu lebih dahsyat pengaruhnya dibandingkan daripada pedang. Nah itu, makanya kita harus jaga lisan kita Bu. Jaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, selain kedua hal tersebut, yang ketiga, golongan yang dirundukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an. Nah, ini. Mut'imul ji'an. Orang yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar. Nah, ibu-ibu ada yang lapar nggak Bu? Itu snacknya udah dikasihin belum snacknya? Ini masa kita garingan aja, ini nggak ada snacknya. Gak, bercanda. Wa mut'imul ji'an. Itu dikatakan, ibu kalau ngasih makan ke orang-orang yang lapar, itu nanti ibu akan masuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Nah, makanya dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau misalnya kita masak, jangan sampai tetangga kita nggak kita kasih. Jangan sampai tetangga kita cuma nyium baunya doang. Bahkan saking pentingnya bersodakoh kepada tetangga kita, Rasulullah sampai bilang, walaupun yang kita kasih cuma kuahnya doang. Yang penting apa? Yang penting ngasih gitu ya. Ya tapi itu kebangetan sih Bu. Kalau misalnya ibu masak nih, sop iga semisal sop iga.
Ibu masak sop iga, semisal masak sop iga, tapi ngasih tetangganya cuman kuahnya doang sama wortel 3 biji. Nah, kan kebangetan ya Bu ya. Kasih daging lah 2 potong, 3 potong. Itu biar pantas-pantas dikit ya Bu. Tapi maksudnya apa? Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya memang yang namanya sedekah itu sangat-sangat dianjurkan. Entah bagaimanapun bentuk sedekah yang kita berikan. Entah itu 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000 dan lain sebagainya. Yang dinilai bukan nilainya berapa, ikhlas atau tidaknya ibu memberikan. Kalau semisal ada orang yang ngasih uang 1 juta tapi dengan perasaan yang tidak sukarela, dibandingkan dengan orang yang memberikan 5.000 tapi dia sukarela, kira-kira ganjarannya gedean yang mana? Nah, berarti kan yang paling penting adalah ibu ikhlas atau tidak memberikannya. Itu. Yang namanya sedekah itu adalah sesuatu yang memang sudah sangat-sangat dianjurkan tanpa meninjau berapapun nilainya. Nah, itu yang ketiga, mut'imul ji'an. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar. Terus yang keempat apa? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan surga itu rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, keempat golongan ini bisa kita rauk langsung semuanya di bulan Ramadan, Bu. Pertama, kita itu di bulan Ramadan diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, berarti kita termasuk dari satu orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya. Nah, ini yang penting. Ini saya selipkan permasalahan fikihnya juga. Yang namanya Ramadan, yang namanya puasa. Secara istilah fikih, pengertiannya adalah imsakun an kulli muftirin. Menjaga diri. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya. Di dalam kitab I'anatut Thalibin dikatakan bahwasanya al-muradu min muftir, yang dimaksud dengan muftir, sesuatu yang membatalkan di dalam puasa, bukan hanya segala hal yang masuk ke dalam mulut kita, bukan hanya itu. Jadi kita puasa itu bukan cuma nahan dari lapar dan haus, bukan cuma itu. Tapi cakupan puasa juga lebih luas. Kita harus menahan lisan kita untuk berkata yang tidak pas, untuk berkata-kata kasar. Kita harus menahan tangan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kita harus menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang. Itu baru namanya puasa. Jadi kan ada, Bu, banyak orang-orang di luar sana yang puasa cuman sekedar nahan lapar, nahan aus. Nah, itu nggak dapat apa-apa. Yang dia dapat itu cuman kelaparan, cuman kehausan, tapi ganjarannya 0. Ganjarannya 0. Nah, ibu pengen gak, Bu, jadi yang kayak gitu? Jangan ya, Bu. Kita udah lapar, kita udah aus, tapi ternyata nihil, gak dapat apa-apa. Makanya caranya gimana? Kita harus benar-benar berpuasa. Berpuasa dalam artian bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga harus menahan diri an kulli muftiratin, dari segala hal yang dapat membatalkannya. Ghibah, namimah, kita ngomongin orang dan lain sebagainya, itu hal-hal yang juga dapat bisa membatalkan puasa, Bu. Nah, bukan membatalkan puasa secara hakikat, tapi dapat membatalkan ganjaran puasa yang kita dapatkan. Kalau kita puasa tapi ngomongin orang, ya udah lebur, habis, nggak dapat pahalanya. Seperti itu. Terus pada bulan Ramadan juga biasanya kita kalau sore-sore bikin kolak, kita kasihin ke tetangga kita. Nah, berarti kita masuk ke dalam golongan orang yang mut'imul ji'an, memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar. Nah, itu udah 3 tuh. Kalau kita bisa nahan diri dari ngomong-ngomong yang jelek,
kita bisa baca Quran, kita bisa mut'imul ji'an, memberikan makanan terhadap orang yang sedang berpuasa, itu kita sudah masuk 3 kriteria orang yang dirindukan surga. Nah, yang keempat ini, as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti di bulan Ramadan kita sudah dapat mendapatkan 4 hal tersebut. Kita sudah mendapatkan 4 kriteria orang yang dirindukan oleh surga. Insya Allah ya Bu, kita bisa untuk melaksanakannya. Amin. Kemudian ini ada cerita. Diceritakan haka anna rajulan. Hukiya anna rajulan, diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki ismuhu Muhammad. Namanya itu Muhammad. Nama laki-lakinya siapa Bu? Muhammad. Si Muhammad ini kagak bener Bu. Si Muhammad ini kana la yusolli qattu. Dia kagak pernah sholat. Si Muhammad kagak pernah sholat. Tapi fa'idha dakhala Ramadan yazinu nafsahu bithiyabi wattayyibi wattibi. Tapi ketika bulan Ramadan sudah datang, si Muhammad ini dia menghias dirinya. Menghias dirinya dengan apa? Bithiyab, dengan baju yang bagus. Wabittib, dan dengan menggunakan minyak wangi. Jadi si Muhammad walaupun kagak sholat, tapi ketika bulan Ramadan datang, si Muhammad itu bahagia. Bungah kalau bahasa Jawanya. Bungah. Bahagia. Dia menghias dirinya dengan menggunakan baju yang bagus dan dengan menggunakan minyak wangi. Terus ngapain lagi? Si Muhammad ternyata wa yusolli wa yaqdi ma fatahu. Muhammad sholat dan Muhammad mengqodoi segala sholat yang pernah ditinggalkan olehnya sebelum bulan Ramadan. Jadi si Muhammad ini sebelum bulan Ramadan dia nggak pernah sholat. Tapi pas datang bulan Ramadan dia seneng. Dia pakai baju bagus, pakai baju baru, dia pakai minyak wangi. Terus dia sholat, dia mengkodok semua sholat yang pernah ditinggalkannya. Faqila lahu lima taf'alu dzalika. Kemudian ada yang nanya ke Muhammad, temennya. Misal siapa namanya? Somat ya. Somat nanya ke Muhammad. Muhammad, kok lu yang tadinya kagak pernah sholat, yang tadinya kerjaannya nongkrong baik, kok sekarang sholat? Nah, lu ngapain kok tiba-tiba kayak gitu? Lu tobat tiba-tiba ada perkara apa gitu? Kata Somat gitu. Terus si Muhammad jawab, faqala hadza syahrut taubah warrahmah wal barakah. Saya melakukan ini semua, kata Muhammad, karena bulan Ramadan adalah syahrut taubah, bulannya taubat, wa syahrul rahmah, dan bulannya kasih sayang, wa syahrul barakah, dan bulan datangnya keberkahan. Terus kata Muhammad lagi, asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Aku berharap, kata Muhammad, Allah mau untuk mengampuni segala dosa-dosaku dengan anugerahnya. Dengan anugerahnya. Akhirnya setelah melaksanakan itu, si Muhammad meninggal. Famata. Muhammad meninggal. Faru'iya fil manami. Kemudian temennya si Somat itu dimimpikan ketemu Muhammad di dalam mimpi. Si Muhammad udah meninggal, Bu. Muhammad udah meninggal. Si Somat temennya dimimpikan ketemu Muhammad. Pas mimpi si Somat nanya ke Muhammad. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Faqala lahu ma fa'alallahu bika. Si Somat nanya ke Muhammad, apa yang Allah lakukan kepada kamu di alam kubur, wahai Muhammad? Kata Somat gitu. Ternyata jawaban dari Muhammad, faqala, Muhammad berkata, ghafarali rabbi birahmati ta'zimi Ramadhan. Allah mengampuni segala dosa-dosaku dengan sebab aku memuliakan bulan suci Ramadan.
Bayangkan Bu, somat Muhammad yang kagak pernah sholat, tapi karena dia mengagungkan bulan suci Ramadan dan dia meninggal pada saat itu, dia ternyata masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti ini bukan anjuran buat kita nggak sholat Bu, ya jangan disalahartikan ceritanya. Oh, berarti gue kagak usah sholat. Nanti kalau pengen udah Ramadan baru sholat, jangan kayak gitu. Maksudnya pemahaman dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang ta'zim, orang yang mengagungkan bulan Ramadan itu jaminannya adalah surga. Nah, orang yang ta'zim, orang yang mengagungkan bulan Ramadan, jaminannya adalah diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan surga. Nah, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari semua ini, dari semua cerita yang sudah disampaikan, dari semua fadilah yang telah disampaikan, pengarang kitab Durratun Nasihin ini memberikan suatu ultimatum kepada kita, bahwasanya fayan bagi lil mu'mini ayyahtarima syahra Ramadan. Seyogianya, apa seyogianya itu? Sepatutnya, sebaiknya bagi orang-orang mukmin ketika datang bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Satu, ayyahtarima syahra Ramadan. Harus memuliakan bulan suci Ramadan. Apalagi wa yahtariza minal munkirat atau minal munkarat. Harus menjaga diri dari segala hal yang berbau kemungkaran, dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apalagi yang ketiga, wa yashtaghila bit ta'at. Ketika bulan Ramadan datang, yang harus dilakukan adalah istighol, sibuk, menyibukkan diri untuk melaksanakan ketaatan. Harus sibuk melaksanakan ketaatan. Apa saja? Minas sholat. Satu, kita harus perbanyak sholat. Makanya sholat tarawihnya jangan bolong ya Bu, insya Allah. Kecuali kalau lagi haid. Kalau lagi sakit, sholat tarawih sendiri di rumah nggak apa-apa Bu. Nah, sholat tarawih sendiri di rumah nggak apa-apa. Sholat tarawih nggak lama Bu. Sholat tarawih itu cukup ibu baca Fatihah, langsung ruku, langsung iktidal, langsung sujud, langsung duduk di antara dua sujud, sujud lagi, naik lagi, Fatihah doang, nggak apa-apa. Iktisor alal wujub nggak apa-apa kalau dalam sholat sunnah. Yang penting kita melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya kalau sholat ngapain? Baca Fatihah. Ruku nggak perlu membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali, itu sunnah hukumnya. Tapi lebih baik dikerjakan. Tapi kalau misalnya ibu lagi malas-malas banget ya sholat ya, yang penting tetap sholat taraweh gitu loh, maksud saya gitu. Yang penting tetap sholat taraweh, jangan libur sholat tarawehnya, walaupun kita hanya iktisor ala wujub, hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Cuman membaca Fatihah, cuman membaca tahiyat, yang lainnya nggak dibaca nggak apa-apa Bu. Nggak baca doa iftitah, nggak baca surat, itu hukumnya semuanya sunnah. Yang wajib-wajib itu apa aja? Yang wajib ya itu baca Fatihah, ruku. Pokoknya rukunya itu yang penting ada tumak ninahnya Bu. Tumak ninah itu gimana? Tumak ninah itu biqadri subhanallah. Sekiranya ibu itu habis diri, terus ruku, Allahu Akbar, subhanallah. Nah itu udah cukup. Iktidal juga sama. Yang penting tumak ninah, subhanallah, cukup. Sujud yang penting subhanallah, cukup. Duduk di antara dua sujud. Nah seperti itu. Tapi kalau mau akmal, mau yang paling sempurna, tetap dibaca semuanya. Ibu tinggal milih dah, mau dapat ganjaran yang sempurna atau yang kurang sempurna. Kalau yang namanya ibu-ibu kan demen banget yang namanya pahala ya Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu saya sarankan ya sholat dengan cara yang paling sempurna. Berarti Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian baru baca Al-Fatihah, kemudian baca surat,
baru setelah itu ruku. Ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa kali? 3 kali. I'tidal baca apa doanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru sujud. Sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dan seterusnya. Nah, maka ibu akan mendapatkan ganjaran yang sempurna. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Sibuk dengan taat itu, 1 dengan sholat, 2 bitasbih, dengan bertasbih, dengan bertasbih. Kemarin pelajaran yang lalu saya sampaikan bahwasanya ketika ada seseorang yang bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka apa yang dijanjikan, Bu? Yang dijanjikan di pelajaran kemarin yang saya sampaikan adalah Allah akan apa? Bukan. Akan menanamkan pohon di surga. Nah, Ibu lupa ya, Bu ya? Kalau kita baca kulhu 10 kali baru apa? Dapat rumah yang bagus di surga. Mau rumah apa pohon, Bu? Mau rumah apa pohon? Rumah ada pohonnya itu. Kita nggak apa-apa, Bu, rakus sama ganjaran itu nggak apa-apa. Kita rakus kalau di dunia itu nggak boleh. Tapi kalau kita rakus ilmu, rakus pahala itu bagus. Itu bagus. Kita rakus ilmu rakus ilmu itu harus. Rakus pahala nggak apa-apa. Saya pengen ngerjain ini biar saya dapat ini. Saya pengen ngerjain ini biar saya dapat ini. Nggak apa-apa. Bagus. Nah, tapi kalau misalnya ibu baca di kitab-kitab tasawuf, saya cerita dikit. Ada salah satu waliullah yang perempuan namanya Robi'ah al-Adawiyah. Siapa namanya, Bu? Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah itu pernah berdoa kayak gini, Bu. Ya Allah, kalau semisalnya saya itu taat, saya itu beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan surgamu dariku ya Allah. Dan ketika aku, kata Robi'ah Adawiyah, berdoa, ketika saya ini taat beribadah kepadamu karena saya takut akan siksa nerakamu ya Allah, maka masukkanlah saya ke nerakamu ya Allah. Itu kata Robi'ah al-Adawiyah. Wah, itu derajatnya udah beda, Bu, sama kita, Bu. Derajatnya udah tinggi, waliullah, walinya Allah. Maksudnya gimana? Robi'ah al-Adawiyah itu beribadah bukan karena mengharap pahala, tapi semata-mata memang menghamba kepada Allah. Robi'ah al-Adawiyah sudah diciptakan oleh Allah, maka sangat-sangat pantas untuk kita beribadah kepada Allah walaupun tanpa adanya ganjaran. Bahkan kayak tadi doanya Robi'ah Adawiyah itu, kalau misalnya saya sholat, saya baca Quran, saya puasa dan lain sebagainya karena untuk mengharapkan surgamu ya Allah, maka jauhkan surgamu dariku. Dan ketika saya itu sholat karena takut akan nerakamu ya Allah, maka masukkan saya ke dalam nerakamu. Itu Robi'ah Adawiyah. Tapi kalau kita nggak apa-apa, Bu. Kalau kita sebelum mencapai derajat tersebut, kita nggak apa-apa perbanyak beribadah walaupun dengan harapan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu, Bu. Terus apalagi? Kita disuruh menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan wat-tadzkir, dengan berzikir kepada Allah. Dan watilawatil Quran, dan dengan membaca Al-Quran. Nah, kemudian ini ada satu cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa. Allah pernah berkata kepada Nabi Musa. Qala Allah ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Allah? Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Aku telah memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad 2 cahaya. Nah,
kita dipamerkan oleh Allah ke Nabi Musa. Aku telah memberikan 2 cahaya kepada umatnya Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Kita umatnya Nabi Muhammad. Apa saja 2 cahaya tersebut? Yang mana kata Allah, dengan 2 cahaya ini kaila yadurruhum zulmatani. Yang mana dengan 2 cahaya ini 2 kegelapan tidak akan bisa untuk menyesatkannya. Jadi umatnya Nabi Muhammad diberikan 2 cahaya, yang mana dengan 2 cahaya ini tidak akan bisa tersesat dengan 2 kegelapan. Nah, itu masih tanda tanya tuh. 2 cahayanya apa dan 2 kegelapannya apa? Kemudian Nabi Musa berkata, faqala Musa, man nurani ya Rabb? Man nurani ya Rabb? Apa 2 cahaya itu? Ya Rabb, wahai Tuhanku. Kemudian Allah berkata, faqala Allah Ta'ala, nuru Ramadan wa nurul Qur'an. 2 cahaya itu adalah 1 cahaya Ramadan, 2 cahaya Qur'an. Nurul Ramadan, yang kedua nurul Qur'an, cahayanya Al-Qur'an. Kemudian faqala Musa wa madzul matani ya Rabb. Kalau 2 kegelapan apa ya Rabb? Tadi kan dikatakan 2 cahaya ini tidak akan bisa dihilangkan dengan 2 kegelapan. Nah, 2 kegelapan itu apa ya Rabb? Kata Nabi Musa. Kemudian Allah berkata, qala Allah Ta'ala, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Kegelapan kubur dan kegelapannya hari kiamat. Berarti gimana? Kalau kita melaksanakan puasa, kita membaca Al-Quran, kita akan terselamatkan dari gelapnya hari kiamat dan gelapnya siksa kubur. Nah, seperti itu Ibu. Satu lagi terakhir. Ini saya menukil salah satu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini penting. Biar Ibu kalau lagi bulan Ramadan, kalau ada pengajian mau datang. Nah, pastikan nanti ada pengajian di bulan Ramadan itu. Contohnya di At-Thohiri nanti ada pengajian. Subuh, ba'da subuh. Ibu-ibu kalau bisa datang, Bu. Itu pahalanya gede banget. Ini nih hadisnya nih, Bu. Dikatakan bahwasanya man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadmin ibadata sanatin. Dikatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang hadir di majlis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan mencatat, akan menulis di setiap kehadirannya, ditulis seperti mendapatkan pahala ibadah 1 tahun full. Bayangkan. Bikulli qadmin ibadata sanatin. Di setiap kehadirannya, di setiap kedatangannya, diganjar seperti beribadah 1 tahun. Enak nggak, Bu? Enak. Nah, terus biar ibu-ibu kalau lagi Ramadan itu jamaahnya lancar, jamaahnya jalan, jamaah subuh jalan, jamaah apalagi isya jalan dan lain sebagainya, jamaah sama suaminya, Bu, kalau lagi bulan Ramadan. Ini hadisnya. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadana a'tahu Allahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Wah, ini keren banget. Bahwasanya ketika ada orang yang dawama itu berarti apa? Konsekuen, terus menerus melaksanakan jamaah di bulan suci Ramadan, maka yang dikatakan oleh Allah adalah a'tahullahu ta'ala. Allah akan memberikan kepadanya bikulli rokaatin, di setiap rokaat yang dia laksanakan secara berjamaah. Apa yang diberikan? Madinatan, diberikan 1 kota. 1 kota yang isinya apa? 1 kota tersebut tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yang penuh dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Bu, kita mendapatkan nikmat dari Allah 1 kota Jakarta. Buat kita semua nikmat dari Allah.
Wah, itu enak banget. Itu maksudnya apa? Ganjarannya sangat besar. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat jamaah di bulan suci Ramadan, ganjaran yang kita dapatkan sangat-sangat besar. Nah, lanjut. Kalau yang masih punya ibu bapak, yang masih punya orang tua, ini hadisnya. Atau yang orang tuanya sudah meninggal, kalau pengen bulan Ramadan atau kalau lagi bulan Ramadan, jangan sampai lupa untuk berziarah ke makam orang tuanya. Kenapa? Karena dikatakan di sini, waman barra walidayhi fi ramadana yanalu nadhrallahi ta'ala birrahmah. Kalau ada orang yang berbakti kepada orang tuanya di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan kepadanya nadhrur rahmah, pandangan kasih sayang. Kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah sama dengan kita mendapatkan surganya Allah. Itu dengan cara kita birrul walidain di bulan suci Ramadan. Caranya birrul walidain kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal gimana? Lebih gampang. Caranya birrul walidain kalau orang tua udah meninggal itu lebih gampang, Bu. Caranya kita yang penting tiap hari, tiap habis sholat kita fatihahin. Kita fatihahin orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau sempat kita ziarahin, ya harus sempat, Bu. Harus sempat kita ziarahin. Caranya cuma gitu, kita doakan, kita fatihahin, itu sudah termasuk sebagai birrul walidain terhadap orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, itu akan mendapatkan nadrur rahmah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir buat ibu-ibu penting. Kalau bulan Ramadan harus meminta ridho kepada suaminya. Harus minta ridho, maafin saya, ridhoin saya. Itu penting. Bukan nama suaminya ridho. Meminta ridho maksudnya meminta maaf kepada suaminya, meminta keikhlasan dari suaminya. Malah cing ido. Nah, di sini dikatakan bahwasanya wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi ramadhana illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Nah, kalau misalnya ada seorang istri yang meminta ridho dari suaminya di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana ganjaran pahalanya Siti Maryam. Siti Maryam itu siapa, Bu? Siti Maryam itu siapa, Bu? Nah, itu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir terus dari tadi. Soalnya belum beres hadisnya, Bu. Terakhir, wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Nah, ini dalilnya kita bagi-bagi takjil. Dalilnya orang-orang yang banyak di bulan Ramadan itu ada kegiatan sosial bagi-bagi takjil di lampu merah semisal, atau ibu-ibu yang memberikan makanan ke musola, ke masjid untuk buka bersama, atau untuk tetangganya, atau untuk anak-anaknya. Nah, ini waman qada hajata akhihil muslim fi Ramadan. Kalau semisalnya ada orang yang mengkodok atau menuntaskan hajat, kebutuhan dari saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, maka qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Allah akan menuntaskan, mengiyakan, menghilangkan, menuntaskan hajatnya di hari kiamat. Berapa hajat? 100 hajat. 1000 deng, alfu hajatin yaumal qiyamah. 1000 hajat di hari kiamat. Bayangkan kalau misalnya di bulan Ramadan kita ngasih makan sekali. Semisal tetangga kita lagi kelihatan gak punya makanan nih, Bu.
Kan dia butuh makan ya Bu, pengen buka. Terus kita menuntaskan hajatnya, kita menuntaskan kebutuhannya dengan cara memberikan makanan kepada mereka. Maka yang dijanjikan oleh Allah nanti di hari kiamat kita akan dituntaskan hajatnya sebanyak 1000 hajat, 1000 kebutuhan. Alhamdulillah. Nah, udah jam berapa ini? Udah cukup ya Bu ya? Insya Allah udah malam. Semoga semua yang telah saya sampaikan, yang hanya sharing-sharing, hanya berbagi, tidak ada niat untuk mengajarkan kepada ibu-ibu semua, karena ibu-ibu jauh lebih paham daripada saya. Oh iya, silahkan yang mau nanya. Langsung aja. Iya. Kalau misalkan bulan puasa ya, kalau kita nonton, kan ibu-ibu suka nonton gosip-gosip tuh. Itu gimana? Nonton gosip-gosip. Iya. Takutnya kan gini. Nonton gosipnya sambil gosip apa enggak? Nah, kalau kita nonton gosip, insya Allah nggak hilang pahalanya. Di televisi. Yang penting jangan dibarengin sama ibu gosip juga ya. Oh ini ibu nonton gosip terus ibu sambil gosip juga, ya udah. Nanti habis nanti pahalanya. Tapi sebisa mungkin kalau lagi bulan Ramadan seperti yang tadi, ayyashtagila bilang ibadah aja. Harus menyibukkan diri dengan ibadah. Nonton gosipnya di stop dulu kalau pengen aman Bu. Nah kalau pengen aman. Tapi kalau ibu tetap nggak tahan, aduh saya nggak bisa hidup saya tanpa nonton silet misal. Hidup saya hampa tanpa nonton silet. Ya udah nggak apa-apa nonton, tapi jangan sambil ibu ngegosip juga gitu ya Bu. Seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Yang mau nanya Bu, Yang mau nanya Bu? Satu lagi. Nggak ada ya Bu? Ya udah kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya hanya menyampaikan pesan dari guru saya. Kemarin tuh sebelum, kan saya sama Bu, saya lagi liburan juga Bu. Kemarin sebelum kita pulang dari Pondok Pesantren Lirboyo, guru saya itu pernah berpesan bahwasanya ketika ngajinya sudah libur, bukan berarti kita di rumah ngajinya libur. Nah itu. Kita jangan sampai karena pengajian di sini sudah ditawakufkan, sudah dihentikan untuk sementara waktu, kita di rumah nggak ngaji. Kita baca yang kita bisa apaan aja dah. Kalau kita nggak bisa baca kitab-kitab kayak gini, kita baca Quran, kita dzikir, kita baca rotib. Yang paling penting baca rotib yang setiap malam Rabu sudah kita kerjakan di sini, jangan sampai dihilangkan. Karena ganjaran baca rotib itu sangat-sangat besar. Dan pesan guru saya juga, kalau udah liburan jangan kebablasan liburannya Bu ya. Nanti kalau udah masuk lagi. Syawal kita ngaji lagi, kita tata niat dari awal lagi yang baik, tatanan niatnya. Jangan sampai kita nanti Syawal pas pengajian udah dibuka lagi, malah nggak balik lagi karena kesenangan, kebablasan liburnya. Saya juga minta doanya biar saya itu diberikan istiqomah untuk bisa terus melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo. Ya kira-kira saya masih pengen di Lirboyo sekitar 10 tahun lagi Bu. Doain Bu ya. Saya masih muda banget Bu soalnya Bu. Saya pengen di Lirboyo 10 tahun lagi insya Allah. Dapat orang mana juga boleh dah. Doain aja. Minta doanya semoga saya bisa istiqomah biar bisa menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga segala aktivitas yang telah kita kerjakan dari awal pengajian ini dibentuk, dimulai, diisi setiap malam Rabunya sampai sekarang kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan futuh, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan kekuatan untuk dapat
melaksanakan aktivitas di dalam bulan suci Ramadan. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum doa, kamu tutup dulu. Ya, Mama. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mendengarkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Ananda Muhammad Adib Azza. Mudah-mudahan apa disampaikan oleh beliau bermanfaat buat diri kita ya Bu ya. Bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita menjelang Ramadan nanti. Apa saja tadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kita menata diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul Ramadan itu membawa berkah buat kita. Tidak sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Adib Azza ini adalah agar puasa kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik